Oke, teman-teman, pada pagi hari ini kita mencoba melihat dan belajar bagaimana pengaplikasian pupuk organik. Nah, ini adalah pupuk organik dengan konsep jadam yang dikembangkan. Bagaimana pupuk organik ini bukan hanya sekedar murah, tapi mudah untuk didapat. Nah, tentu ini harus kita pelajari, teman-teman. Karena arahnya ke depan, bagaimana pertanian ini tidak lagi ketergantungan kepada bahan-bahan untuk penyuplai di unsur hara, teman-teman. Nah, kita saksikan. Nah, ini di anggota kita juga dari Pak Budi. Nah, beliau anggota komunitas Gerakan Ayo Menanam. Nah, beliau banyak sekali koleksi tanaman yang dapat kita lihat di samping kiri kita, juga banyak di belakang. Ini beliau murni menggunakan pengaplikasian pupuk jadam. Dapat kita lihat, teman-teman. Nah, ini buahnya banyak sekali dan tanaman-tanaman subur. Oke, untuk lebih jelasnya kembali kita saksikan dan kita lihat untuk pengaplikasian pupuk jadam ini, teman-teman. Lagi apa nih, Bang? Lagi siram pupuk jelek, Bang. Oh, jelek. Tanaman. Ini berapa lama nih, Bang, kita pengaplikasikan pupuk jelek? Untuk jelek sih sekitar seminggu sekali ya, Bang, untuk tanaman. Kemudian kalau untuk lebih efektifnya sih kita mix menggunakan GMS. GMS. Kenapa GMS? Karena GMS kan salah satu formula jadam ya, yang salah satu kepanjangan dari Jadam Microbial Solution, yang berfungsi untuk bagaimana kita pengelolaan tanah kan. Nah, jadi GMS itu menyediakan mikroorganisme yang baik, mikrobia untuk tanah, makanan tanah gitu. Iya. Ini aman nih berarti kalau kita gunakan untuk tanaman. Oh, aman, Bang, karena kan sepenuhnya organik tuh. Nah, kalau yang JLF tuh dia kan menyediakan unsur hara serta untuk memperbanyak organisme dan mikroorganisme bagi tanaman, juga untuk pembuahan karena mengandung kalium, fosfor dan zat-zat lainnya gitu. Jadi bagus itu tanaman. Oh iya, sebelumnya dengan Abang siapa nih? Saya Adrianto. Adianto. Jadi Adrianto di sini sebagai pemilik tanaman atau gimana? Bukan sih, Bang. Saya ini kan sambil belajar kan, sambil magang. Sama magang. Sambil belajar bagaimana cara pembuatan pupuk jadam gitu. Iya. Ini magang dari mana nih, Bang? Saya dari Sambas, Bang. Dari Sambas. Dari Politeknik Sambas ya? Politeknik dari Sambas. Ini berapa orang nih, Bang? Kalau kami total ada 4 orang. 4 orang. Oh, ada 4 orang yang magang ya. Berarti di sini kalau proses pembuatannya ini lambat enggak nih, Bang? Enggak, Bang. Kalau JLF tuh kan ada JLF buah sama JLF kalsium tuh kan. Kalau kalsium tuh kan bahannya pakai cangkang telur yang udah di blender tuh, atau tepung telur sama cuka makan. Nah, sebenarnya kalau pakai subwater biasa ataupun pakai air hujan ataupun air AC gitu bisa, cuman kan proses pelarutannya tuh membutuhkan waktu 3 bulan. Nah, kalau pakai cuka tuh kita cuman butuh waktu 24 jam atau 1 hari untuk melarutkan cangkang telur sama cuka tuh. Berarti kalau konsepnya pembuatan jaring ini sangat mudah sekali, Bang, ya? Mudah, Bang. Karena bahan-bahannya sepertinya mudah untuk didapatkan. Mudah. Selain mudah juga murah, Bang. Murah ya. Oke. Ini kalau JLF ya. JLF. Ini bisa untuk digunakan semua jenis tanaman atau ada cuma tanaman-tanaman tertentu? Oh, bisa, semua jenis tanaman bisa digunakan untuk JLF. Ini kalau misalnya untuk pengaplikasiannya, ini perbandingannya berapa nih? Takaran airnya berapa? Dosisnya gitu? 1:30. 1:30 ya? Sampai 100. Sampai 100 ya? Kalau di mix pakai GMS tuh, kalau pakai bak air yang 20 liter tuh, kita perlu 2 liter GMS sama 2 liter JLF. Terus dituang sama air 20 liter. Ini untuk dosisnya, kalau pot yang besar gini bisa dituang sama 2 liter air.
sama 2 liter. Kalau yang kecil tuh setengah. Setengah juga. Ibaratnya sampai betul-betul medianya udah lembab lah. Tergantung medianya besar atau enggak. Ini dapat kita lihat nih teman-teman yang suka pengkoleksi tanaman. Kita dapat melihat bahwa perbandingan dia punya daunnya beda teman-teman dengan kita dengan perlakuan pupuk kimia. Nah, ini mungkin bisa yang ada punya koleksian tanaman buah yang ada di rumah boleh dibuktikan. Nah, boleh lebih dekat lagi. Nah, dia bentuk. Nah, yang kedua, ini pun banyak nih Bang ya, di sana juga ya. Nah, kita boleh lihat di belakang. Ini semua jenis tanaman pengaplikasian menggunakan JMS ya. Ya. Sama JMS. Ini banyak nih teman-teman. Kalau untuk pembuatannya berarti butuh waktu yang nggak lama berarti. Nggak lama ya. Kalau JMS itu kan pembuatannya kan cuma kita sediakan lipmol atau tanah humus tuh. Tanah humus, gram krosok, air hujan sama itu bekas-bekas buah tuh yang di sekitar. Sama kalau bisa sebagai tambahan tuh pucuk-pucuk daun nih. Pucuk-pucuk daun. Macam-macam pucuk daun itu. Pucuk-pucuk daun yang untuk kita campurkan. Dikit aja. Ini berapa lama? Kalau misalnya setelah kita kocor, berapa lama lagi baru kita kocor lagi? Kocornya tuh seminggu sekali, Pak. Seminggu sekali ya? Seminggu sekali. Ini berarti intinya adalah saat ini apabila kita ingin bercocok tanam atau punya koleksi tanaman, ternyata kita bisa memanfaatkan limbah-limbah sekitar ya, Bang Ardianto ya. Jadi kita tidak harus ketergantungan sama pupuk kimia atau pupuk organik yang harus beli di lapangan. Nah, dengan konsepnya Jadam ini murah, meriah, dan mudah untuk didapat ya. Oke, terima kasih Bang Adrianto dengan informasinya pengaplikasian ILF. Ini teman-teman yang masih ingin mempelajari cara pembuatannya bisa menonton video selanjutnya. Oke teman-teman, nah kita udah bersama mahasiswi Politeknik Sambas nih teman-teman. Nah sebentar lagi kita akan sharing ya sama mahasiswi Politeknik Sambas. Nah mereka ramai, nah kita giliran. Nah ini kita kenalan dulu nih Kak, dengan kakak siapa nih? Nama saya Bella Saparina. Kak Bella Saparina ya teman-teman. Nah kakak ini nanti kita coba ngobrol-ngobrol santai dengan kakak ini karena kita tahu sektor pertanian itu banyak sekali yang harus kita pelajari, terutama adalah di pembuatan pupuk nih teman-teman. Nah, oke Kak, kita lanjut nih. Kita mau belajar pembuatan pupuk apa nih Kak? Baik, sekarang ini kita akan membuat pupuk kalsium. Pupuk kalsium ya? Ya, DLF kalsium. Oke, nah ini fungsinya apa nih Kak? Sebelum kita pelajari lebih dalam nih, apa fungsi pupuk DLF kalsium nih Kak? Nah, untuk pupuk kalsium ini dia yaitu untuk perkembangan secara pertumbuhan yang menuju ke secara generatif, yaitu pada memasuki pada pembuahan atau pembungaan. Oke. Nah, di sini fungsi dari pupuk kalsium ini yaitu untuk agar batangnya kokoh, akarnya kuat, dan serta buahnya lebih banyak. Ya. Oke, berarti pupuk JLF kalsium berarti ya namanya. Iya. Nah ini teman-teman. Nah sebelum ini, karena ini sangat penting sekali ya kan. Ini untuk terkait pembuahan dan kesuburan tanaman. Nah maka dari itu kita mudah-mudahan teman-teman tetap fokus untuk mengikuti video ini sampai selesai teman-teman. Oke, kita perkenalan dulu nih. Apa bahan-bahan dan alat-alat yang kita gunakan untuk proses pembuatannya nih Kak?
Baik, di sini kita akan membuat pupuk kalsium, di mana di sini kita yang pertama yaitu menggunakan cuka, bisa juga diganti dengan air. Tapi jika diganti dengan air itu masa pembuatannya itu selama 3 bulan, jadi terlalu lama. Jadi sekarang kita menggunakan cuka yang bisa mempercepat dalam waktu 24 jam bisa diaplikasikan ke tanaman. Nah, yang selanjutnya yaitu cangkang telur yang sudah menjadi bubuk, yaitu sebanyak perbandingan dari cuka ini ya, dimana cuka ini berat bersihnya yaitu 625 ml. Jadi untuk bubuk ini cangkang telurnya yaitu 10% dari air cuka tersebut, yaitu sebanyak 62,5 gram. Ya. Berarti ini kalau kita menggunakan cangkang telur nih Kak, apakah harus cangkang telur ayam putih Kak atau ayam petelur gitu? Enggak, ini bisa juga diganti dengan cangkang seperti yang ada di laut, seperti kepah atau yang lain-lainnya. Oke. Karena cangkang yang ada di laut itu lebih banyak mengandung kalsiumnya dan magnesiumnya. Oke teman-teman, nah ini dapat kita lihat. Nah ini udah seperti kayak model bubuk. Nah ini fungsinya mungkin untuk lebih mudah larut mungkin ya Kak. Makanya harus dihaluskan seperti ini ya. Iya. Oke. Karena dia kalau terkena cuka dia lebih cepat mudah melebur. Oh melebur. Iya. Oke teman-teman. Nah tadi kan kakaknya juga menyampaikan bahwa dia bisa diganti dengan cangkang. Nah kalau mungkin yang di daerah tepi pantai yang mungkin lebih jumlah banyak kerang-kerangan, nah ini bisa digunakan. Jadi tidak harus menggunakan cangkang telur teman-teman. Oke, kita lanjut nih Kak. Setelah ini bahan yang udah kita perkenalkan, alat-alat yang kita perlukan untuk proses pembuatan GLF kalsium ini apa nih Kak? Tidak terlalu sulit, yaitu kita sediakan wadahnya. Oke. Lepas itu kita tinggal masukkan yaitu cangkang telurnya, langsung kita kasih cuka, udah langsung itu tidak perlu diaduk, karena ketika cangkang telur mengenai asam dia akan melebur secara tersendiri dan dia akan teraduk secara tersendiri. Boleh kita langsung praktik kayak nih Kak. Ya. Oke Kak, kita lanjut nih Kak, proses pembuatan. Jadi yang harus kita lakukan, buka ini dulu ya. Iya. Tapi ini tidak berbahaya nih Kak ya? Tidak. Tidak berbahaya. Oke teman-teman, kita masukkan di dalam takaran literan ya. Selain cuka makan juga bisa diganti dengan seperti cuka apel atau cuka yang mengandung asam. Oke, berarti semua jenis cuka bisa kita gunakan ya Kak ya. Jadi tidak harus menggunakan ini, kita menggunakan cap lemon sambal nih Kak. Oke, sudah kita masukkan. Takarannya ini 650 mili ya. Iya. 50. Iya, 50. Setelah itu kita langsung masukkan nih Kak. Indah. Oh enggak. Kita Sekarang timbang. cangkang telurnya Oke. tadi kan udah ditimbang, Udah itu timbang. 10% dari cukanya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan cangkang telurnya Ini udah kita masukkan di dalam ember. dalam ember. Lepas itu kita masukkan cukanya. Boleh kita langsung. Kita masukkan cukanya, dan ketika udah bersatu dengan cukanya, ini tidak perlu diaduk karena dia akan melebur secara tersendiri. Iya teman-teman, dapat kita lihat ini langsung bereaksi cangkang telurnya sama cuka. Dia menghasilkan busa. Ini kalau menandakan dia menghasilkan busa berarti dia udah bereaksi secara sempurna nih Kak ya? Iya. Oh, berarti sangat mudah sekali Kak untuk pembuatan ini. Ini kita biarkan berapa lama nih Kak? Sekitar 24 jam. 24 jam. Oke, 24 jam seperti ini. Nah, setelah ini jadi GLF kalsium ini udah langsung bisa diaplikasikan ke tanaman atau ada proses selanjutnya lagi? Tidak ada lagi prosesnya. Setelah dimalamkan selama 24 jam, besoknya sudah bisa kita aplikasikan. Ini kalau untuk pengaplikasinya gimana nih Kak? Berapa perbandingan yang
Untuk perbandingannya yaitu 2 mili per liter. 2 mili per liter teman-teman. Ini untuk semua jenis tanaman atau ada penggolongan nih Kak? Ini untuk tanaman keras perbandingannya sekian, kalau tanaman sayuran sekian. Oh nggak ada mungkin ya? Ada sih kalau misalnya tanamannya udah lebih besar, pertumbuhannya ketika seperti tanaman yang ini kan sudah besar, udah beberapa tahun kan, jadi bisa ditinggikan lagi untuk dosisnya. Oke, berarti ini penyesuaian Kak ya. Kalau misal tanamannya udah besar, ini dosisnya bisa ditinggikan teman-teman. Oke, berarti ini tinggal kita tunggu nih Kak. Iya. Oke. Kita tutup. Tinggal ditutup rapat ya. Oke. Berarti udah selesai nih Kak ya? Iya udah. Oke teman-teman, ini informasi cara pembuatan JLF kalsium yang disampaikan oleh teman-teman dari mahasiswi Poltesa Sangbas. Nah, beliau sudah belajar banyak dengan Pak Budi. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk yang menonton juga dan bisa diterapkan di tempatnya masing-masing teman-teman. Oke teman-teman, pencinta tanaman, kita tuh suka sekali membeli pupuk teman-teman. Nah, kita coba mengajak teman-teman kita membeli ilmunya teman-teman. Nah, belinya tak perlu bayar, kita cukup menyimak video yang akan kita bagikan teman-teman. Nah, sebentar lagi ini kita akan berbagi informasi untuk pembuatan JLF ikan nih teman-teman. Nah, kita lagi bersama dengan Bang siapa nih Bang? Bang Willy Susanto. Bang Willy Susanto ya. Ya. Nah, abang ini nih mahasiswa Politeknik Sambas ya Bang ya. Nah, beliau lagi melakukan proses pemagangan di komunitas Gram ya. Nah, saat ini beliau juga belajar di salah satu anggota Gram, yaitu tempatnya Pak Budi. Nah, sebentar lagi nih Bang Willy akan menjelaskan cara pembuatan JLF ikan nih. Nah, tapi sebelumnya di Bang Willy ya, Bang Willy, apa sih manfaat dari JLF ikan ini? Nah, gini Bang, JLF ikan ini digunakan untuk dalam masa pertumbuhan vegetatif tanaman. Oke, untuk pertumbuhan vegetatif tanaman ya. Ya. Nah, jadi berarti apa ya? Ini bisa untuk digunakan semua jenis tanaman ya? Ya, bisa Bang. Ini bisa digunakan untuk segala jenis tanaman. Untuk jenis tanaman. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini bagaimana nih? Apa yang harus dipersiapkan nih? Nah, kalau misalnya para penonton melihat video ini, apa yang harus dipersiapkan? Apa alat dan bahannya untuk proses pembuatan JLF ikan ini? Nah, boleh dibantu dijelaskan? Oke. Nah, jadi ini Bang, dalam membuat JLF ikan ini, bahan-bahan yang digunakan ini sangat mudah untuk kita temui. Nah, mudah didapat seperti itu. Nah, untuk bahannya kita menggunakan sweater ataupun air hujan, kemudian ikan. Oke, ikan. Ini bentuknya ikan apa nih Bang? Ini ikan lele Bang. Oh, ikan lele. Oke, teman-teman, dapat dilihat. Ini ada potongan ikan lele. Nah, ini harus ikan lele yang segar atau ikan yang lele busuk juga bisa Bang? Ya, bisa Bang. Oh, bisa ya. Serah. Jadi intinya harus ada ikan yang punya protein yang tinggi ya. Ya. Oke, setelah itu kemudian leaf mold hutan. Oke. Ini leaf mold berarti ngambil di hutan-hutan ya Bang Billy? Ya, ambil di hutan, di musim hutan. Oke. Nah, ini ada leaf mold teman. Leaf mold ini seperti humus ya. Humus. Nah, jadi jangan bingung penamanya karena ini kayak model humus biasa yang kita bisa ambil di hutan ya. Ya. Oke. Setelah itu apa lagi nih? Kemudian selanjutnya adalah garam krosok. Ini garam grosok. Kalau tidak tahu garam grosok ini garam ikan ya teman-teman. Nah, ini masih bentuknya kasar-kasar. Oke, setelah kita bahannya udah ada nih, cara proses pembuatannya nih Bang Billy. Nah, boleh dibantu dijelaskan nih Bang Billy, gimana proses pembuatannya? Nah, untuk proses pembuatannya pertama-tama kan kita siapkan air dulu. Oke. Nah, berapa banyak nih airnya Bang Billy? Ya, air yang kita gunakan di sini adalah 5 liter air. Nah, Oke. Kemudian ikan sebanyak 1 kilo. Oke, ikannya 1 kilo. Ya, leaf mold sebanyak 1 genggam. Oke, 1 genggam ya. Ya, Nah, 1 genggam. yang ini memang ada 1 genggam nih teman-teman. Nah, 1 genggam. Ini 1 genggam.
Kemudian garam krosok sebanyak 1 sendok. 1 sendok. Oh berarti sangat sedikit ya Bang Billy ya. Kita gunakan garam krosok ya. Oke nih Bang Billy kan bahan-bahan nih. Oke, ini lemon. Nih, nah pengganti nih kalau misalnya, oh ternyata nih lele lagi mahal-mahalnya atau lele nih sulit untuk didapat. Nah, bisa nggak kita ganti dengan alternatif yang lain nih Bang Billy? Bisa Bang, sangat bisa. Nah, kalau tidak ada ikan, kita bisa ganti dengan contohnya kerang. Oh pakai kerang, keong ya dah. Berarti bisa teman-teman. Jadi selain ini ikan, kita bisa menggunakan kerang atau keong yang ada di sekitar tempat kita teman-teman. Oke, kita lanjut Bang Bin. Oke, setelah ini macam mana proses pembuatannya? Nah, dalam proses pembuatannya kan pertama kita siapkan air terlebih dahulu. Oke. Setelah itu, tahap yang pertama ialah kita masukkan ikan. Ikan ini sebanyak 1 kilo. 1 kilo Untuk 5 liter air. Dan 5 liter air. Tinggal dicurahkan. Oke, selanjutnya kita masukkan. Setelah ikan masuk, kemudian kita masukkan Leaf mol sebanyak 1 genggam. 1 genggam. Ini 1 genggam teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan garam krosok sebanyak 1 sendok seperti itu. Oke, 1 sendok makan teman-teman. Jadi sangat sedikit sekali yang kita gunakan. Oke, setelah itu ini kita simpan di tempat terbuka. Kita tutup, kita simpan di tempat terbuka. berarti udah jadi nih Bang Billy Ya, udah. Widih, teman-teman. Nah ternyata untuk pembuatan JLF ikan ini sangat mudah. Ketika semua bahan yang kita butuhkan kita campur di dalam satu wadah, ini udah selesai teman-teman. Tinggal kita endapkan, kita biarkan selama 3 bulan dalam proses fermentasi ya. Nah proses fermentasinya sehingga ini bentuklah JLF ikan ya teman-teman. Nah untuk itu teman-teman, jadi sangat mudah sekali saat ini kalau misalnya kita untuk bercocok tanam untuk mendapatkan pupuk-pupuk organik, tinggal bagaimana kreativitas kita untuk mencari sumber informasi. Jadi tidak ada lagi kata-kata bertani itu mahal, sulit. Nah karena semua bahan-bahan untuk pembuatan pupuk sangat mudah sekali didapat dan harganya pun bisa sangat murah teman-teman. Oke, itu aja yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat teman-teman.